Cuaca pada pagi itu luar biasa dinginnya dan kami tidak menyangka bahwa akan sedingin itu. Tapi kami sudah mempersiapkan diri dengan pakaian hangat, minuman hangat, dan makanan hangat untuk menikmati matahari terbit di Bromo yang luar biasa dingin pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini perkenankan saya ingin berbagi cerita mengenai perjalanan saya ke daerah Bromo. Bromo adalah daerah kawasan wisata di Jawa Timur yang sudah terkenal ke mancanegara. Ada 2 gunung di sana, Gunung Batok dan Gunung Bromo. Pemandangan di sana luar biasa dan cuaca juga mempengaruhi keindahan Bromo. Ada Bukit Teletabis yang sangat indah, yang bila dijadikan objek foto adalah sebuah pemandangan yang seperti karpet hijau yang luar biasa indahnya. Bromo juga menghadirkan matahari terbit dan matahari tenggelam yang luar biasa untuk dinikmati di sepanjang Bromo. Pemandangan Bromo adalah pemandangan yang benar-benar keindahan semesta yang dihadirkan Tuhan buat kita semuanya. Bromo adalah daerah suci bagi Hindu Bromo Tengger untuk sebagai tempat upacara mereka. Tapi kepergian saya kali ini adalah bersama teman-teman yang kebetulan belum pernah mendaki gunung dan kebetulan juga mereka sama-sama satu pengajian dengan saya. Mereka ingin punya pengalaman berjalan bersama-sama di area pegunungan. Bromo adalah tempat terbaik untuk dapat memanifestasikan rasa yang belum mereka miliki karena mereka belum pernah mendaki gunung, dan Bromo menjadi tempat bagaimana mereka dapat mengaspirasi atau meresapi suasana gunung yang kebetulan ada di sekitar Bromo. Bromo adalah tempat terbaik untuk menikmati matahari terbit dan matahari tenggelam. Saya dan teman-teman ingin menikmati keindahan yang luar biasa itu, dan kami menikmati dari sekitar area hotel resort yang menjanjikan sebuah tempat terbaik untuk melihat matahari terbit di Bromo pada pukul 4 pagi. Cuaca pada pagi itu luar biasa dinginnya dan kami tidak menyangka bahwa akan sedingin itu. Tapi kami sudah mempersiapkan diri dengan pakaian hangat, minuman hangat, dan makanan hangat untuk menikmati matahari terbit di Bromo yang luar biasa dingin pada saat itu. Momen itu adalah momen yang membahagiakan bagi saya dan teman-teman saya, apalagi melihat bahwa mereka belum pernah mendaki gunung dan kini mereka ada di kawasan gunung-gunung tinggi yang memberikan luar biasa keindahan bagi mereka dan membuat mereka terkagum-kagum, bersyukur melihat betapa keagungan Tuhan pada saat matahari terbit di Bromo. Dan hal itu tidak bisa kami lupakan dan kami terkenang peristiwa itu hingga kini. Setelah menikmati matahari terbit, kami memutuskan untuk mengelilingi Bromo di tempat-tempat yang cukup aman bagi kami semua. Di antaranya adalah tempat yang paling indah untuk dapat memandang Gunung Bromo dan Gunung Batok dari kejauhan. Setelah menikmati itu kami turun. Kami menikmati Teletabis, Bukit Teletabis dalam hal ini, dan memberikan sesi foto yang luar biasa dengan pakaian yang kami bawa, dan keceriaan kami di sana adalah luar biasa, seperti anak-anak kecil yang berlarian di padang rumput yang menghijau. Setelah puas berlarian di Bukit Teletabis, kami kemudian berkuda menyusuri Pasir Bromo yang disebut sebagai Pasir Berbisik dan dijadikan film dengan judul Pasir Berbisik. Setelah puas berkuda, kami langsung menaiki jeep yang telah tersedia dan sudah kami pesan sebelumnya untuk menikmati padang pasir dalam suasana yang lebih menantang
dan menyenangkan. Beberapa teman antusias untuk menemani saya mendaki anak tangga menuju kawah. Dan mereka yang berani untuk sampai menuju kawah itu melihat kawah dengan takjub dan tak percaya bahwa mereka berada di sebuah ketinggian tertentu. Pengalaman itu berharga bagi saya. Tanpa menceritakan kepada teman-teman, mereka dapat merasakannya sendiri bahwa berada di sebuah ketinggian gunung adalah hal yang luar biasa. Perjalanan saya ke Bromo juga saya tuliskan di dalam buku Bila Mimpi Punya Warna. Kalau boleh, perkenankan saya untuk membaca beberapa bagian di antaranya. Meskipun jalur tangga ini bisa melelahkan, ada sesuatu yang menguatkan setiap menoleh ke belakang, melihat lautan pasir yang membentang luas di bawah, seperti kanvas alam yang tak berujung. Tempat pemujaan Hindu suku Tengger ini merupakan tempat suci untuk mengingatkan setiap manusia tentang lubang besar hitam di bumi dan di langit yang masih misteri, belum terungkap oleh pikiran manusia. Karena saya pergi ke Bromo bersama teman-teman pengajian, saya juga mendapatkan hikmah dari perjalanan ini, bahwa secara makna spiritual, pengalaman rohani dan refleksi, pendakian gunung bagi umat muslim bisa memiliki makna spiritual yang mendalam. Secara spiritual, perjalanan mendaki gunung bisa dipahami sebagai sebuah metafora untuk perjalanan hidup manusia menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa makna spiritual yang saya dapatkan dalam hikmah perjalanan ini. Satu adalah mengenai simbol ketekunan dan kesabaran. Dua adalah pendakian sebagai penyucian diri. Tiga adalah zikir dan tafakur. Empat adalah sikap asketis atau kesederhanaan. 5 adalah tawakal atau ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keenam, puncak sebagai simbol tujuan hidup. Jadi, perjalanan ke Bromo adalah perjalanan yang universal bagi seluruh agama. Bahwa pendakian ke puncak adalah perjalanan menemukan kedekatan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya, bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia. Cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.